sila wisudi. Ini penting sekali buat umat awam. Anda harus mengerti sebagai Buddhis sila wisudi, sila Anda harus pegang. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda jaga sila Anda sebagai umat awam? Kalau gitu, saya balik lagi, Bante balik lagi tanya, apakah Anda Buddhis? Pada ketawa semua deh. Kadang Buddhis, kadang bukan, Bante. Atau saya, apakah umat Buddhis? Ya, bukan umat Buddha, Bante, tapi ya ada satu biku yang mengatakan mungkin supporternya, Bante. Bukan umatnya, tapi supporter Buddhis. Iya enggak? Sebagai umat awam, Anda harus minimal jaga 5 sila Anda. Kalau Anda betul-betul Buddhis, kalau Anda upasaka, tahu nggak Anda artinya upasaka? Pasti ada yang tahu lah, cuma nggak mau ngomong lah ini. Upasaka itu artinya orang yang mendekat kepada guru. Ya, upasaka. Artinya dia yang mempraktekkan ya, minimal sebagai umat Buddha, upasaka itu Anda harus ambil 5 sila. Wajib. Bukannya bergantung kondisi. Ya. Wajib ambil 5 sila kalau Anda betul-betul upasaka makanya. Ya. Apalagi 8 sila. Nah, sebagai upasaka pun setiap uposatha Anda wajib untuk ambil 8 sila. Ya, seminggu sekali atau sebulan 2 kali minimal. Itu upasaka. Gitu. Oke. Nah, yang 5 sila, 8 sila, 9 sila, 10 sila. Nah, kita masuk Pancasila, Panatipata. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda harus tahu apa yang dibilang Panatipata. Apa faktor-faktor yang menyebabkan atau bisa dikatakan memenuhi unsur dari pembunuhan itu sendiri. Anda harus mahir ini, jadi supaya nggak bingung, supaya Anda nggak gelisah. Saya melanggar sila enggak ya? Anda harus mahir di sini. Jangan-jangan ntar begini, ntar saya melanggar nih, atau enggak nih, melanggar nih, enggak nih. Pokoknya pelanggaran sila itu sendiri terjadi ketika faktor-faktornya komplit. Ketika unsur-unsurnya, faktor-faktornya lengkap semuanya. Ya, seperti Panatipata, membunuh makhluk hidup apapun dengan niat. Ya, membunuh makhluk hidup apapun dengan niat. Makhluk hidup apapun dengan niat. Ya. Ada 5 faktor. Yang pertama, ada makhluknya, ada makhluk hidupnya. Terus Anda tahu ada makhluk hidup tersebut, Anda tahu. Lalu ada niat untuk membunuh. Ada niat untuk membunuh, berusaha untuk membunuh. Ada usahanya ya untuk membunuh. Lalu makhluknya mati karena dibunuh. Ini adalah 5 faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Kalau 5 ini komplit, Anda sukses untuk membunuh. Ya, Anda sukses membunuh. Terjadi pelanggaran. Gitu. Ya. Jadi kalau kurang 1, tidak. Salah satu dari ini kurang, tidak terjadi pembunuhan. Artinya tidak komplit. Bukan pembunuhan, bukan pelanggaran sila. Kalau dari salah satu ini tidak komplit. Ya. Terus berat atau ringannya kama yang dihasilkan dari membunuh ini bergantung dari ukuran yang dibunuh. Semakin besar, semakin berat kamanya. Itu. Semakin besar, semakin berat kamanya. Berarti kalau semut nggak apa-apa, Bante ya.
Jangan juga. Nyamuk oke juga Bante, kecil Bante, berarti kamanya kecil, jangan juga. Ya, nah praktek terus juga praktek kemoralan. Nih, praktek kemoralannya menentukan berat atau ringannya kama yang dihasilkan. Lalu niatnya dan usahanya juga menentukan. Nah, misalnya ngebunuh nyamuk, tapi Anda niat banget ngebunuh, mati dah lu. Nah, itu niatnya kuat, usahanya juga kenceng gitu. Nah, ya kan? Ngebunuh nyamuk misalnya, banyak nyamuk, ntar saya di pasar beli raket nyamuk, beli baterainya 3 atau 4 buat cadangan kalau baterainya habis. Beli ke pasar, bawa motor, balik lagi ke rumah, oke, saya udah siap punya raket nyamuk di rumah nih. Berarti usahanya kan kuat itu. Ya kan, usahanya mantap nih. Walaupun kecil, nah di sini usahanya Anda betul-betul kuat dan niatnya niat ngebunuhnya juga. Wah, anak saya bentol-bentol nih karena nyamuk, bisa malaria ini. Kesel banget gitu kan, nggak terima. Niatnya kuat. Nah, itu juga kamanya kuat. Nah, juga tergantung juga ukuran. Ya, ini satu kondisi ya. Jadi kama, berat atau ringannya. Ini Anda harus pahami ya sebagai umat awam. Jelas semuanya faktor-faktor ini. Jadi Anda bisa memutuskan Anda melanggar atau tidak. Pelanggarannya berat atau kecil, ya Anda bisa putuskan. Oke. Berikutnya adina dana. Ya. Nah, ini juga nih ada cerita istilahnya tentang pembunuhan ini ya. Terutama ibu-ibu nih, emak-emak nih di dapur. Ya kalau ngeliat semut, dia pura-pura nggak lihat dah. Dia pakai lap, pakai topo gitu. Set. Ada semut tapi pura-pura nggak lihat gitu. Dibilang, iya, nih perlu juga nih hati-hati istilahnya kan. Kalau Anda nggak tahu, oke. Misalnya nggak tahu itu Anda lap, wah dia mati istilahnya, oke. Tapi jangan pura-pura nggak lihat gitu. Nah, soalnya Anda udah tahu gitu, ada makhluknya juga. Tapi niat saya kan nggak ngebunuh, banteng ngelap doang. Mana tahu. Iya, pikiran kan ini sekali, cepat sekali gitu. Ini yang perlu diperhatikan ya. Niat berusaha dan makhluknya mati. Oke, yang kedua adina dana. Adina dana pengertiannya dengan sengaja atau niat mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Di sini yang tidak diberikan, mengambil sesuatu yang tidak diberikan dengan gerakan tubuh, dengan kata-kata, surat atau tulisan. Ya. Dengan gerakan tubuh, kata-kata, surat atau tulisan. Jadi bisa aja dengan gerakan tubuh Anda ambil langsung. Oke, gerakan tubuh Anda. Atau mungkin juga dengan kata-kata. Kata-kata ambilin sana. Nyuruh orang. Ya enggak? Ambilin. Padahal bukan punya dia. Ambil aja. Gitu. Ada mangga tuh. Udah lempar aja gitu. Misalnya gitu kan. Lempar aja udah, enggak apa-apa. Padahal bukan punya dia. Itu dengan kata-kata atau juga dengan tulisan atau surat. Dengan tulisan atau surat ya sudah gini. Nah, itu termasuk mengambil. Gerakan tubuh juga bisa, Anda kasih isyarat. Udah. Nah. Itu kan sering gitu kan supaya nggak bersuara kan. Itu juga gerakan tubuh. Dengan begitu ya artinya mencuri, merampok, menipu dengan trik, terus menipu berat timbangan, ukuran, dan pemalsuan. Ini termasuk adina dana. Mengambil dengan sengaja, dengan sengaja atau niat, mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Ada 5 faktor
untuk terjadinya adina dana ini, pencurian ini. Yang pertama, barang milik orang lain. Tahu bahwa milik orang lain, tahu barang tersebut milik orang lain. Ada niat untuk mencuri, berusaha untuk mencuri melalui tubuh atau ucapan. Ya, lalu berhasil mencuri. Berhasil mencuri. Itu kategori atau 5 syarat terjadinya pencurian. 5 syarat. Ya. Berarti ulang, ada barang milik orang lain, tahu bahwa milik orang lain, barang tersebut milik orang lain, ada niat untuk mencuri, berusaha mencuri melalui tubuh dan ucapan, yang tadi, gerakan tubuh, kata-kata atau juga surat melalui tulisan, dan berhasil mencuri, gitu. Berhasil mencuri di sini dikatakan walaupun barang itu berpindah, bergeser sebesar biji wijen. Artinya sudah bergerak dari tempatnya sebesar biji wijen. Nah, itu sudah tercipta terjadi pencurian. Nah, bergeraknya kecil sekali. Nah, itu pencurian namanya. Apalagi udah dibawa, udah diangkat. Ya, sebesar biji wijen aja. Nah, itu sudah termasuk kategori pencurian. Nah, berat ringannya dari kama yang dihasilkan dari adina dana ini adalah praktek kemoralan dan kemuliaan dari orang tersebut. Ya, dan juga nilai barang. Nilai barangnya juga. Semakin value-nya besar, ya semakin berat kamanya, dan juga moralitasnya. Nah, ini juga ya orang baik, kalau Anda mencuri misalnya, ada yang mencuri dari orang yang baik, artinya dia punya silanya baik, jaga sila dengan baik, itu juga berat kamanya, ya. Gitu. Berat kamanya. Ini moralitasnya, dari praktek kemoralan dan kemuliaan. Apalagi misalnya Anda mencuri, ada seorang yang mencuri, orang yang punya jana, yang punya konsentrasi. Ini kan kemuliaan di sini. Ya, tingkat-tingkatan spiritual. Itu orang yang punya jana dicuri barangnya. Itu juga berat kamanya. Juga Arya Pugala. Itu juga sama berat kamanya. Gitu. Ya, itu adina dana, dengan sengaja mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Yang 3, kamesu mica cara, melakukan hubungan seksual yang salah, ya. Melakukan hubungan seksual yang salah, yang ada 4 faktor. Yang pertama adalah salah satu wanita dari 20 jenis wanita. Ya, Banting nggak jelaskan lah ini 20 jenis wanitanya nih, kebanyakan ini. Agak kompleks nih untuk sila ini. Ya, enggak Banting jelaskan sekarang deh. Ya. Yang 2, keinginan melakukan hubungan seksual. Terus berusaha melakukannya. Yang keempat, menikmati ketika melakukannya. Ini 4 faktornya. Yang berat atau ringannya ya dari praktek kemoralan. Ya, praktek kemoralan. Yang kedua, dipaksa atau tidak. Itu berat atau ringannya. Itu kamesu micacara. Ya. Yang keempat, musawadah. Berbohong kepada yang lain. Berbohong kepada yang lain dengan kata-kata, surat atau gerakan tubuh. Berbohong kepada yang lain dengan kata-kata, surat atau gerakan tubuh. Ada 4 faktor, yaitu pernyataan tidak benar. Ada niat berbohong yang kedua. Ada pernyataan yang tidak benar yang diucapkan. Ada niat berbohong. Yang ketiga, diucapkan atau dikatakan. Dilakukan, diucapkan, dikatakan. Yang lain mengerti apa yang sudah diucapkan atau dikatakan. Nah, dia ngerti, dia percaya Anda walaupun itu bohong. Gitu. Nah, itu termasuk ngebohong. Artinya ada juga orang yang dikasih tahu
ngomong apa sih gitu. Padahal dia berusaha ngebohong. Dia nggak ngerti apa sih yang diomongin gitu. Nah itu nggak termasuk istilahnya. Berarti nggak komplit faktornya. Kalau orangnya nggak ngerti gitu. Tapi orangnya percaya, ya. Nah komplit di sini. Ya, penting yang lain mengerti apa yang sudah diucapkan atau dikatakan. Itu ngebohong. Pernyataan tidak benar, ada pernyataan tidak benar, ada niat ngebohong dan diucapkan. Ya. Yang lain mengerti. Nah, berat ringannya seberapa besar penderitaan yang diakibatkan dari kebohongan tersebut. Nah, seberapa besar penderitaannya. Itu berat ringan kamanya gitu. Ya. Untuk faktor ngebohong. Ya, Anda khususnya yang dagang nih mesti pinter-pinter nih. Iya ini paling susah ini. Paling susah dibilang, aduh Bante sila yang lain sih oke lah Bante, tapi ini musyawadah ini berat Bante, nggak cuan Bante kalau nggak. Iya ini gimana ini, nah, gitu. Anda harus cari cara, ya, cari cara bagaimana supaya tidak ngebohong. Niat pertamanya, ada pernyataan yang tidak benar, jadi Anda harus menyatakan kebenaran, artinya bukan memang tidak benar. Misalnya, oke lah, barang bagus, barang jelek Anda bilang bagus. Nah ini pernyataan tidak benar gitu kan. Anda harus apa adanya gitu kan. Ya barangnya sebegini aja Pak, misalnya gitu kan. Tapi nggak ada niat ngebohong. Yang penting niatnya supaya laku, gitu kan. Barangnya kejual gitu kan. Niatnya bukan niat ngebohong. Diucapkan dan atau dikatakan. Nah, yang lain mengerti ya seperti itu. Jadi nggak ada niat ngebohong. Ya, Anda harus berusaha sebagai umat Buddha. Praktek ini memang sulit yang musyawadah ini bisa dikatakan. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana, Panadatana. Oh ini juga Paja Pamadatana. Surameraya Maja Pamadatana. Meminum minuman yang memabukkan dan obat-obatan terlarang. Ya. Di sini ada 4 faktor. Minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Ada niat untuk mengkonsumsinya. Berusaha untuk mengkonsumsinya. Berhasil mengkonsumsinya. Nah. Ya. Jadi di sini yang faktor pertama, minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Artinya adalah minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya. Jadi harus diingat, minuman yang dapat melemahkan kesadaran Anda. Apapun obat-obatan yang dapat melemahkan kesadaran obat. Ada niat mengkonsumsinya, berusaha mengkonsumsinya dan berhasil mengkonsumsinya. Kalau saya nggak mabok gimana Bante? Ayo. Ya itu kan minuman yang bisa melemahkan kesadaran Anda. Mabok nggak mabok itu kan daya tahan Anda. Tapi minuman itu menyebabkan lemahnya kesadaran Anda. Walaupun 1 tetes itu sudah melanggar Surameraya. Walaupun 1 tetes dan Anda berhasil mengkonsumsi, ada berusaha mengkonsumsinya, Anda berhasil mengkonsumsinya melewati di sini tenggorokan ini. Ya, saat itu sudah terjadi pelanggaran Surameraya, Maja Pamadatana. Ya, gitu. Ya, jadi bukan artinya minum sebotol tapi nggak mabok Bante, tapi yang berarti nggak melanggar dong Bante. Ya kan, nggak bisa. Tetap pelanggaran. Walaupun 1 tetes, karena 1 tetes itu kan ada potensi untuk melemahkan kesadaran Anda. Potensi melemahkan kesadarannya. Nah itu. Oke, lanjut. Yang sila ke atas sila. Ya, 5 sila sudah selesai. Wikala Bojana. Menghindari makan lewat tengah hari sampai besok matahari terbit. Wikala. Waktu yang salah.
Kala itu waktu, wi itu negatifnya. Jadi waktu yang salah, bojana, makan. Jadi makan di waktu yang salah, menghindari makan di waktu yang salah. Nah ini waktu yang salah menurut teks adalah sebelum matahari terbit atau waktu subuh dan setelah lewat tengah hari. Ya, jadi kalau itu istilahnya aruna. Aruna itu waktu menjelang antara subuh dan pagi. Ya, antara malam dan pagi itu aruna. Ya, kita bilang subuh lah. Tapi subuh juga di Indonesia subuh mungkin agak masih gelap gitu. Tapi dari malam, pergantian dari malam ke pagi itu waktu aruna. Matahari terbit. Ya, matahari terbit dan sebelum tengah hari. Jadi tengah hari artinya matahari tepat di atas Anda. Tengah hari di sini. Jadi di Indonesia ini umum tengah harinya hitungannya jam, jadinya jam 12 gitu di generalkannya gitu. Nah, ini juga salah kaprah gitu. Bukannya jam 12 tapi tepat matahari di tengah Anda. Di Jawa sekarang waktu tengah harinya setengah 12 lewat, jadi 11.37. Kira-kira di sinilah di Tangerang ini. Di Medan beda lagi. Setiap daerah akan berbeda karena berdasarkan titik koordinat mataharinya gitu. Di Medan 12.09 sekarang. Gitu. Di Jawa ya di Medan, di Tangerang sini 11.37. Jadi lebih cepat gitu. Karena ya posisi Pulau Jawa lebih rendah. Ya kan, Medan lebih di tengah. Ya kan, lewat ekuator gitu. Berbeda. Nah, di Bali beda lagi waktunya. Ya kan, lebih cepat 1 jam. Gitu kan. Ya di Singapura ya beda lagi. Nah, seperti itu. Jadi enggak patokan jam 12. Nah, ketika seseorang misalnya Anda masih makan walaupun sudah lewat waktu tengah hari, ya itu berarti pelanggaran sila sudah terjadi. Gitu. Ya ini pun berlaku untuk para biku sebenarnya gitu. Nah, karena acuan ini wikala bojana, biku pun terkena aturan ini gitu, tidak makan di waktu yang salah. Jadi juga ada yang beranggapan kalau misalnya kita udah duduk bante, ya kita lanjutin aja makannya gitu, atau bantenya udah duduk ya istilahnya. Kita lanjutin aja makannya gitu, nggak masalah, bukan pelanggaran. Itu juga pernyataan yang tidak tepat. Pokoknya sudah waktu tengah hari, udah lewat, Anda harus stop. Anda harus stop. Bahkan kalau Anda misalnya ada 1 butir atau mungkin 1 nasi atau sayuran atau makanan sebesar biji wijen lewat tengah hari itu ketelan, misalnya nyelip di gigi gitu kan. Dan lagi ini belum Anda sikat gigi, ketelan sama Anda, itu pun pelanggaran. Ya, jadi sebesar biji wijen ininya, sebesar makanannya. Jadi kalau Anda atas sila, sebaiknya sikat gigi habis makan siang, itu lebih aman, gitu. Ataupun ya Anda mungkin minum coklat atau minum susu gitu kan, nah itu pun lebih baik sikat gigi. Pas waktu makan siang, setelah makan siang, sebelum tengah hari Anda sikat gigi, itu akan lebih aman. Gitu. Makanya kalau para biku, kita akan habis makan kita akan usahakan untuk sikat gigi, kumur-kumur dan sikat gigi. Ya minimal kumur-kumur lah. Ya kumur-kumur supaya sisa makanan yang di mulutnya bisa hilang. Lebih aman sikat gigi gitu. Ya, seperti itu. Jadi wikala bojana, bisa paham ya jadinya ya. Jadi enggak jam 12 patokannya nih. Ya, harus pas tengah hari. Harus pas tengah harinya, dan di setiap daerah akan berbeda. Di setiap daerah akan berbeda. Berikutnya, naca gita wadita wisuka dasana. Yang ke-7, malaganda wilepana darana mandana wibu sanatana. Ini panjang ini. Entah ini ibu-ibu bisa enggak ini naca gita.
Naca di sini tidak menari dan membuat yang lain menari, bahkan binatang. Naca di sini pengertiannya. Dan tidak pergi melihat pertunjukan, tari-tarian atau konser. Ya. Gita tidak bernyanyi dan membuat yang lain bernyanyi. Tidak membaca syair dhamma dan pali dengan irama musik. Ya. Wadita tidak bermain musik dan membuat yang lain bermain musik. Tidak mendengarkan suara-suara dari alat musik. Ya. Wisukadasana tidak melihat pertunjukan-pertunjukan yang bertentangan dengan dhamma. Maladarana tidak memakai bunga atau kalung bunga dan membuat yang lainnya pun memakai. Ganda darana, malaganda. Wilepana darana mandana tidak memakai parfum, wangi-wangian dan bubuk yang wangi dan membuat yang lain memakai. Tidak memakai sabun yang wangi tanpa alasan yang jelas. Nah, tanpa alasan yang jelas. Ganda wilapana tidak mengoleskan krim atau salep kecantikan, wangi yang wangi, make up, menghangatkan wajah untuk mempercantik diri dan membuat yang lain memakai. Mandana mempercantik diri. Wibusana mendandani atau memakai perhiasan, aksesoris, pakaian yang mencolok, berwarna-warni, model baru, sepatu yang cantik. Nah, di sini wibusana. Update terus. Tanah yang penyebab meningkatnya kekotoran batin. Tanah, wibusana tanah. Penyebab meningkatnya kekotoran batin. Nah, mungkin buat bapak-bapak laki-laki nggak ada masalah nih, rasanya oke. Tapi buat wanita ini, Bante, kalau krim pelembab gimana Bante? Body lotion gimana Bante? Nah, alasannya dulu pakainya tuh tujuannya apa? Biar kulit nggak kering Bante. Supaya apa? Supaya cantik kan? Ya kan tujuannya supaya cantik, bukan untuk kesehatan. Berarti nggak bisa. Nah, dengan alasan untuk mempercantik diri. Kalau cantik pasti kan penyebab meningkatnya kekotoran batin kan. Nah, jadi kalau niat Anda pakai krim atau apapun nggak ada tujuan yang jelas. Nah, sebelumnya kan dikatakan yang ganda darana, tidak memakai parfum, wangi-wangian dan bubuk yang wangi dan membuat yang lain memakai, tidak memakai sabun yang wangi tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau misalnya Anda punya alasan kesehatan, misalnya bau badan, ya Anda boleh pakai. Itu, misalnya kulit Anda misalnya oke lah, kata dokter iritasi, Anda boleh pakai. Itu, pelembab itu. Tapi kalau misalnya cuma buat mencegah kulitnya supaya nggak kering Bante, nah, supaya apa? Supaya tetap cantik kan? Nah, ini masalah. Gitu. Ini masalah. Jadi tidak boleh pakai. Harus ada alasan kesehatan baru boleh pakai. Ya. Dan mandana mempercantik diri sendiri di sini. Mandana mempercantik diri sendiri. Ya. Bisa jelas ya. Ini yang aturan yang ke-7. Gitu. Uca sayana mahasayana. Uca sayana tempat yang tinggi. Tempat tidur atau duduk yang tinggi, tinggi kakinya kira-kira ya 40-50 cm. Uca sayana, mahasayana tempat tidur atau duduk yang isinya kapas, wol atau kapuk. Nah, zaman dulu sini, kapas, wol dan kapuk.
Dan atau karpet berbulu yang bulunya kira-kira 2 inci. Karpet bergambar binatang, macan, singa, macan tutul, dikatakan seperti itu. Atau spray beludru atau sutra yang bersulam benang perak dan emas. Ini Mahasayana. Artinya barang-barang mewah, luxurious. Nah, itu terjemahan Mahasayana, Ucasayana, Mahasayana. Ya, ini yang nggak bisa dipakai, Jadi kalau sekarang yang dipertanyakan spring bed gimana Bante? Ya, kakinya spring bed oke. Kecil sekali, kakinya loh, bukan kasurnya ya, kakinya segini, jadinya kan oke, masih bisa gitu. Dan spring bed itu sekarang nggak dianggap mewah lah, udah barang umum. Jadi bisa mau yang single ataupun yang double masih oke, masih bisa pakai ya. Kecuali mungkin di tempat tidur Anda mereknya Da Vinci mungkin. Itu mahal, itunya juga hasilnya lapisannya juga kulit atau apa ya, itu mahal sekali. Itu mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk tidak pakai ya. Berikutnya nawasila. Nah ini nggak umum sih memang di Indonesia nawasila ini. Artinya yang ke-9, sila yang ke-9, meta saha gatena cetasa sabapana abutesu paritua wiharang. Berusaha memancarkan cinta kasih setiap saat dimanapun. 9 sila. Ya. Yang dasa sila artinya yang 10 jata rupa rajata pati gahana. Jata rupa emas dan barang-barang yang terbuat dari emas. Rajata perak atau mata uang ya dikatakan sekarang, dan cek. Dan pati gahana, memegang, menerima, dan mengatur. Ya, kalau Anda latihan dasa sila, ya Anda nggak boleh memegang, menerima, dan mengatur emas dan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, mata uang, dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi bahkan memegang saja, menerima saja tidak bisa. Ya, gitu. Ada yang menerjemahkan jata rupa, rajata. Itu kan emas dan perak Bante gitu. Sekarang kan kita terimanya uang gitu. Uang kan nggak dimasukin di sini. Itu kan berarti ya boleh dong. Misalnya bikunya terima uang gitu. Nah, ini juga masalah. Artinya dulu ya alat pembayarannya ya emas dan perak ya kan pembayarannya. Sekarang ya uang, cek, travel cek, giro, ya itu juga bisa jadikan alat pembayaran, kartu ATM, kartu kredit, rekening. Ya, itu jadi tidak bisa untuk menerima itu. Ya, tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau menerima ya terkena pelanggaran. Terkena aturan ini, dasa sila. Ya, itu tentang sila. Ya, Anda harus bisa pahami ini. Anda harus bisa mengerti ini sebagai umat Buddha.